Horas bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan memulai karya kita. Sebelum kita berkarya, kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kita untuk melakukan tugas dan karya kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 13. Yesaya 45 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk memahami renungan ini dalam terang tema Tuhan menggerakkan Kores. Tuhan menggerakkan Kores. Karya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Kita mungkin berpikir bahwa penyelamatan itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang satu golongan dengan kita, yang satu gereja dengan kita, yang satu bangsa dengan kita, dan sebagainya. Ternyata dalam rangka pembebasan umat, Tuhan bertindak lain. Dia bisa menggunakan orang lain yang tidak sebangsa dengan orang Israel. Dia memakai Kores untuk maksud penyelamatannya. Bangsa Israel yang telah 70 tahun di pembuangan Babel, dibuang dalam rangka tobat atau dosa yang mereka lakukan. Lalu pertobatan diharapkan Tuhan ada di pembuangan Babel. Tetapi maksud pembebasan itu Tuhan gunakan dan pakai Kores membawa umat keluar dari pembuangan menuju tanah perjanjian. Ini yang menarik. Timbul pertanyaan kita, siapakah Kores sehingga Tuhan pakai untuk maksud pembebasannya? Nah, kalau kita baca dalam kitab suci, secara khusus dalam kitab Yesaya ini, kita akan melihat Kores disebut beberapa kali. Dalam Yesaya akan kita lihat ada 3 sebutan Allah atau julukan Allah kepada Kores. Yang pertama, Kores adalah gembala. Akulah yang berkata tentang Kores, kata Tuhan. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ini Kores. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya itu terjadi dan dilakukan oleh Kores. Itu julukan Allah yang pertama bagi Kores. Julukan yang kedua, Kores adalah orang yang diurapi. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu gerbang tidak
tinggal tertutup. Berarti Raja Kores dalam nubuatan Yesaya adalah orang yang diurapi Tuhan. Itu bisa kita baca Yesaya 45 ayat 1. Tadi Kores adalah gembala Tuhan, bisa kita lihat dalam Yesaya 44 ayat 28. Lalu yang ketiga, Raja Kores itu adalah penggerak keselamatan. Penggerak keselamatan itu dalam teks yang kita baca tadi. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku. Dan akan melepaskan orang-orangku. Dan yang ada dalam pembuangan. Tanpa bayaran. Tanpa suap. Demikianlah firman Tuhan. Ketiga ayat ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dan teks yang kita baca hari ini menjadi kata kunci bahwa Tuhan menggunakan Kores untuk membebaskan umatnya. Ini yang menarik ketika kita mendalami teks ini. Lalu ketika kita baca dalam Alkitab, nama Kores itu ada 30 kali disebutkan. Siapakah dia sebenarnya? Raja Kores itu adalah Raja Persia. Atau juga disebut Raja Babel. Karena dia adalah sosok yang begitu penting dalam kerajaan Babel. Karena pada pemerintahan Koreslah bangsa Israel diizinkan kembali ke tanah perjanjian. Setelah 70 tahun berada di pembuangan Babel. Jadi ingat, Koreslah yang memberi izin pembuangan Babel bagi bangsa Israel itu diizinkan kembali ke Yerusalem. Ini penting dalam catatan sejarah bangsa Israel. Kalau kita kilas balik ke masa lalu, ketika Raja Daud dan Raja Salomo memimpin Israel, lalu ketika Raja Salomo mati, Raja Israel terpecah dua menjadi kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel yang diikuti 10 suku, yang dipimpin oleh Raja Yerobeam. Lalu kerajaan Yehuda, ini kerajaan yang kedua, kerajaan Yehuda yang diikuti oleh 2 suku yang dipimpin oleh Raja Rehabeam. Kalau di utara tadi Yerobeam, kalau yang di selatan dipimpin oleh Rehabeam, dan itu berpusat di Yerusalem. Tapi setelah pecah, baik Israel utara kalah oleh Raja Asyur, lalu dibuang ke Babel. Memang pertama-tama kerajaan Israel selatan tidak dikalahkan oleh Raja Asyur. Tetapi lama-kelamaan kerajaan Babel mengalahkan Israel selatan. Lalu akhirnya terseret ke pembuangan Babel dan dibuang selama 70 tahun. Ini yang menarik. Lalu ketika bangsa Israel dibuang selama 70 tahun di Raja Babel, dalam pemerintahan Nebukadnezar, mereka tidak bisa keluar. Namun setelah Nebukadnezar meninggal, maka kerajaan Babel mengalami kemunduran. Di kerajaan Babel itu sendiri secara internal terjadi peperangan. Lalu bangkitlah Raja Kores dari Persia mengalahkan kerajaan Babel. Dan ketika Raja Kores mengalahkan kerajaan Babel, dia pun membuat sebuah perintah. Perintah itu disebut dengan Sirus Silinder. Sirus Silinder. Dalam isi perjanjian Sirus Silinder ini, Kores menjanjikan kemerdekaan dan kebebasan beribadah bagi kelompok yang berbeda dan orang-orang yang beragama beda dalam pemerintahannya. Tidak hanya itu isi dari Silinder Sirus itu, tapi dia mengatakan bahwa orang-orang yang ditawan diizinkan keluar atau diizinkan pulang ke kampungnya. Orang-orang yang ditawan diizinkan pulang ke kampungnya. Dan salah satu orang yang ditawan di situ ialah orang Yehuda dalam pembuangan Babel. Dan Raja Kores mengizinkan orang Yehuda itu kembali lagi ke Yerusalem.
Bahkan tidak hanya mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem, tapi Raja Kores membantu membangun bait Allah. Itu yang menarik dalam teks ini. Artinya orang lain pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud penyelamatannya, untuk maksud penyelamatannya. Itu yang menarik. Apalagi Raja Kores dalam masa pemerintahannya, dia bukanlah orang yang otoriter, tetapi dia adalah orang yang mengadopsi toleransi dan respek kepada agama-agama lain, tradisi-tradisi lain, adat istiadat orang lain. Sehingga pemerintahannya menjadi pemerintahan yang dihargai oleh orang. Bahkan dia bukanlah mengaku sebagai orang yang penakluk, tetapi dia adalah seorang pembebas, raja pembebas, dan memberi keselamatan dan kebebasan bagi orang lain. Bahkan tidak hanya itu, dia adalah seorang raja yang tidak otoriter, tetapi dia memberi kebebasan bagi setiap agama untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Artinya Raja Kores adalah raja yang benar-benar mendukung kebebasan, keberagamaan, bahkan mengizinkan orang untuk kembali ke daerahnya, bahkan mendirikan ibadahnya, rumah ibadahnya di tempat mereka. Ini yang menarik. Salah satu ucapan Raja Kores yang sangat penting untuk kita ingat ialah, whenever you can act as a liberator. Kemanapun engkau dapat atau pergi, bertindaklah sebagai seorang pembebas. Freedom, dignity, wealth, these three together constitute the greatest happiness of humanity. Kebebasan, kesehatan, dan kesempurnaan adalah tiga hal yang harus membuat manusia merasa bahagia. If you bequeath all three to your people, their love for you will never die. Jika engkau memberlakukan itu kepada orang lain, maka hidupmu dan kasih sayangmu tidak akan pernah mati. Inilah perkataan Kores. Karena itu, yakin dan percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan mampu menggerakkan orang lain seperti Kores untuk memberikan kebebasan dan kebahagiaan kepada kita. Dan kita pun yang merasakan pembebasan dan kebahagiaan itu akan mampu bertindak membebaskan orang lain, membahagiakan orang lain dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kores, engkau pakai untuk membebaskan umat-Mu yang terbelenggu dan terbuang di pembuangan Babel. Raja Kores engkau bangkitkan mengalahkan Raja Babel sehingga dia memerintah sesuai dengan kehendak-Mu. Mengizinkan orang yang tertawan untuk kembali ke rumah atau ke kampungnya masing-masing. Sehingga dia mampu memberikan izin, memberi kebebasan bagi bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem membangun bait Allah. Terpujilah engkau Bapa. Jika kami sering merasakan pembebasan itu dari orang yang kami tidak kenal sama sekali, ternyata itu karena Tuhan menggerakkan hati mereka, memberi kebebasan bagi kami. Ajarlah kami untuk juga memberi kebebasan di mana kami berada kepada orang yang berada di sekitar kami. Terpujilah engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Jaga kesehatan dan teruslah berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.